ini parah nih. Tenang, tenang. Perkenalkan, saya Isneni Hayati dari kelas 5 TPIA dengan NIM 2017 404019. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho. Baik, di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Yang kedua, sejarah pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian yang ketiga, sejarah pendidikan Islam masa Bani Umayyah. Yang pertama, sejarah pendidikan Islam masa Rasulullah SAW. Pada zaman Rasulullah SAW, pendidikan Islam dilaksanakan pada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah sebagai fase awal pembinaan pendidikan Islam dan berpusat di Mekah. Sedangkan periode Madinah sebagai fase lanjutan pembinaan pendidikan Islam sekaligus sebagai pusat kegiatannya. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan Islam di Mekah. Sebelum Muhammad SAW memulai tugasnya sebagai Rasul, yaitu melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah mendidik dan mempersiapkannya untuk melaksanakan tugas tersebut secara sempurna, melalui pengalaman, pengenalan, serta perannya dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Rasulullah SAW berusaha mengadakan penyesuaian diri dengan masyarakat lingkungannya, tetapi tidak larut ke dalam kondisi dan keadaan lingkungannya. Dengan potensi fitrahnya yang luar biasa, ia mampu mempertahankan keseimbangan dirinya untuk tidak terbawa arus budaya masyarakatnya. Kemudian Rasulullah mampu menemukan mutiara-mutiara Ibrahim yang sudah tenggelam dalam lumpur budaya masyarakatnya. Haji Soekarno dan Ahmad Supardi mengemukakan 3 tahap pendidikan, yaitu 1. Tahap pendidikan perorangan yang dilakukan secara rahasia. Setelah turun ayat-ayat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir, Rasulullah memulai tugasnya untuk menyampaikan risalahnya dengan sembunyi-sembunyi dan ditujukan kepada keluarganya dan sahabat terdekatnya. Dan yang pertama menerima seruan itu adalah keluarga di dalam rumahnya sendiri, yang terdiri dari istri beliau, Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Said ibnu Sabit. Usaha berikutnya adalah ditujukan kepada sahabatnya yang paling dekat dan paling dipercaya, antara lain adalah Abu Bakar. Dan sesudah Abu Bakar, ditujukan kepada sahabat-sahabat lainnya, dan mereka dikenal Al-Sabiqun Al-Awwalun. Pelaksanaan pendidikan dipusatkan di rumah Nabi SAW, dan yang menjadi gurunya adalah Nabi SAW sendiri. Caranya adalah dengan memberikan nasihat-nasihat yang langsung diamalkan, baik yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur maupun ibadah, yaitu menyembah hanya kepada Allah semata dan menjauhkan diri dari kemusyrikan, tahayul, dan khurafat. Kemudian tahap yang kedua, menyeru dan mengajak Bani Abdul Muthalib ke dalam Islam. Tahap kedua ini adalah merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan secara terang-terangan kepada ajaran agama baru ini. Seruan ini ditujukan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib. Sebagian di antaranya menyambutnya dengan baik dan sebagian lainnya menolak. Antara lain seperti Abu Lahab, paman Nabi SAW sendiri beserta istrinya. Kemudian tahap yang ketiga, seruan dan ajakan umum dalam Quran Surat Al-Hijr. Disebutkan terjemahnya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan di Madinah.
Periode pendidikan Rasulullah di Madinah selama 10 tahun adalah kelanjutan dari pendidikan yang telah diterima pada periode Mekah. Jika pada periode Mekah, pendidikan Rasulullah memfokuskan diri pada peranan akidah dan yang berkaitan dengannya. Pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan proses pendidikan terdahulu, yaitu pembinaan pendidikan difokuskan pada pendidikan sosial dan politik dalam arti yang luas. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasulullah pada periode Madinah adalah pendidikan pribadi kader Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan alam semesta. Dengan kata lainnya, periode Madinah adalah periode spesialisasi pendidikan Rasulullah dalam beberapa bidang yang diperlukan untuk membangun peradaban baru dunia yang berdasarkan pada wahyu. Selama proses pendidikan di Madinah, banyak hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu yang pertama, karya pertama Nabi Muhammad di Madinah ialah membuat landasan yang kuat bagi kehidupan Islam. Masjid sebagai pusat kegiatan ibadah dan pengajaran agama Islam didirikan. Di masjid inilah Nabi mengajarkan dan mengemukakan prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang kedua, Nabi mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Nabi mendirikan satu persekutuan, yaitu menggabungkan kaum kaya dengan kaum miskin atas dasar agama. Yang ketiga, membuat piagam persaudaraan dengan golongan-golongan penduduk Madinah non-muslim, yaitu kaum Yahudi dan kaum Nasrani, supaya tidak saling mengganggu, malah harus hidup rukun dan bekerja sama mempertahankan kota Madinah. Kemudian lembaga pendidikan Islam di zaman Rasulullah. Lembaga pendidikan Islam yang dimaksud adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan. Di zaman Rasulullah, tempat berlangsungnya pendidikan Islam adalah yang pertama di rumah, kedua masjid, ketiga kutab. Kemudian ada metode pendidikan Islam zaman Rasulullah. Metode mengajarkan agama Islam yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Yunus adalah yang pertama, tanya jawab, khususnya yang berkaitan dengan masalah keimanan. Yang kedua, demonstrasi, memberi contoh, khususnya yang berkaitan dengan masalah ibadah. Kemudian yang ketiga, kisah-kisah umat terdahulu, orang-orang yang taat mengikuti Rasul dan orang-orang yang durhaka dan balasannya masing-masing. Kemudian pokok bahasan kedua yaitu sejarah pendidikan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah pendidikan Islam masa Abu Bakar As-Siddiq. Masa awal kekhalifahan Abu Bakar diguncang pemberontakan oleh orang-orang murtad, orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan hal ini, Abu Bakar memusatkan perhatiannya untuk memerangi para pemberontak yang dapat mengacaukan keamanan dan mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya untuk menyimpang dari ajaran Islam. Abu Bakar mengirim pasukan untuk menumpas para pemberontak di Yamamah. Dalam penumpasan ini, banyak umat Islam yang gugur, yang terdiri dari sahabat dekat Rasulullah SAW dan para hafiz Al-Quran, sehingga mengurangi jumlah sahabat yang hafal Al-Quran. Lembaga pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti lembaga pendidikan pada masa Nabi Muhammad. Namun dari segi kuantitas maupun kualitas sudah banyak mengalami perkembangan. Pada masa Abu Bakar, lembaga pendidikan kutab mencapai tingkat kemajuan yang berarti. Kemajuan lembaga kutab ini terjadi ketika masyarakat muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Masjid merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada kutab. Di masjid ini ada dua tingkatan, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tingkatan menengah, gurunya belum mencapai status ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, para pengajarnya adalah ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan integritas, kesalehan dan kealiman yang diakui oleh masyarakat. Kemudian ada materi pendidikan.
Materi pendidikan yang diajarkan pada kutab adalah 1. Membaca dan menulis, yang kedua, membaca Al-Quran dan menghafalnya, yang ketiga, pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah, yang keempat adalah pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Yang kelima, pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji. Yang keenam, kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Sedangkan materi pendidikan pada tingkat menengah dan tinggi adalah yang pertama Al-Quran dan tafsirnya, yang kedua hadis dan syarahnya, dan yang ketiga fikih. Kemudian sejarah pendidikan Islam masa Umar bin Khattab. Berkaitan dengan usaha pendidikan Islam itu, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkan, yang bertugas mengajarkan isi Al-Quran dan ajaran Islam kepada penduduk yang baru masuk Islam karena negara Islam sudah menyebar luas keluar Jazirah Arab. Maka pusat pendidikan Islam bukan di Madinah saja, tetapi tersebar juga di kota-kota besar sebagai berikut. Yang pertama, kota Mekah dan Madinah. Yang kedua, kota Basrah dan Kufah. Ketiga, kota Damsyik dan Palestina. Keempat, kota Fustat. Panglima dan gubernur yang diangkat Umar adalah para sahabat Rasul yang telah memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. Mereka juga adalah ulama. Seperti Abu Musa al-Ash'ari, gubernur Basrah adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan ahli Quran. Ibnu Mas'ud dikirim oleh Umar sebagai guru. Beliau adalah seorang ahli dalam tafsir dan fikih. Juga beliau meriwayatkan hadis. Mu'az bin Jabal, Ubadah, dan Abu Darda dikirim ke Damsyik untuk mengajarkan ilmu agama dan Al-Quran. Masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib telah menumpahkan perhatiannya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Bersama dengan sepupunya Abdullah bin Abbas mengadakan kuliah atau pengajian sekali seminggu di Masjid Jami dalam bidang ilmu bahasa, fikih, hadis, dan termasuk filsafat khususnya logika. Begitu pula para sahabat yang lain menyampaikan berbagai jenis mata pelajaran di berbagai tempat. Dalam hal pendidikan, Umar membangun tempat-tempat pendidikan, juga menggaji guru-guru, imam, muazin dari dana Baitul Mal. Khalifah Umar bin Khattab merupakan seorang pendidik yang melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Mereka bertugas mengajarkan isi Al-Quran, fikih, dan ajaran Islam lainnya kepada penduduk yang baru masuk Islam. Dengan demikian, penyebaran ilmu para sahabat besar terpusat di Madinah, sehingga kota Madinah muncul sebagai pusat studi ilmu keislaman. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar karena mereka yang baru menganut agama Islam ingin menimba ilmu-ilmu keislaman dari para sahabat Nabi yang masih hidup yang langsung menerima pengajaran dari Rasulullah SAW. Khususnya yang menyangkut hadis Rasulullah sebagai salah satu sumber pokok ajaran Islam yang belum dibukukan hanya berdasarkan ingatan para sahabat dan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Tidak terelakkan lagi pada masa ini terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh menuju Madinah sebagai pusat studi ilmu-ilmu agama Islam. Gairah menuntut ilmu agama Islam tersebut di belakang hari mendorong lahirnya sejumlah pembidangan disiplin ilmu keagamaan seperti tafsir, hadis, fikih, dan sebagainya.
Berdasarkan pokok-pokok pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa mata pelajaran agama Islam pada masa Khalifah Umar lebih maju dan lebih luas serta lebih lengkap. Karena masa Umar bin Khattab negara dalam keadaan stabil dan aman, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan, telah terbentuknya pusat-pusat pendidikan di setiap kota. Selanjutnya yaitu sejarah pendidikan Islam masa Utsman ibnu Affan. Pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada. Hanya sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam dari apa yang telah ada. Para sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah pada masa Khalifah Umar tidak diizinkan meninggalkan Madinah. Maka pada masa Khalifah Utsman diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Di daerah-daerah yang baru tersebut mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki dan dapatkan langsung dari Rasulullah. Khalifah sudah merasa puas terhadap pendidikan Islam yang telah berjalan pada masa-masa sebelumnya. Namun yang penting untuk dicatat, suatu prestasi yang gemilang telah dicapai pada masa pemerintah Khalifah ketiga ini adalah usaha pembukuan kitab suci Al-Quran yang mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi pendidikan Islam. 6 tahun pertama kekhalifahan Utsman bin Affan, pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Sedangkan pada 6 tahun terakhir, masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, pendidikan Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya persoalan-persoalan sosial politik yang pada akhirnya pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengalami kekacauan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Masalah tersebut memicu terjadinya pemberontakan di berbagai kalangan masyarakat. Akibat dari pemberontakan tersebut, Khalifah Utsman terbunuh. Selanjutnya, sejarah pendidikan Islam masa Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Utsman, sebagian kaum muslimin menginginkan Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah keempat. Pada mulanya Ali menolak, tapi akhirnya mau menerima setelah mendapat desakan dari sebagian kaum muslimin. Naiknya Ali menjadi khalifah tidak disetujui oleh Bani Umayyah yang merupakan keluarga terdekat Khalifah Utsman. Apalagi Khalifah Ali dengan segera memecat pejabat-pejabat penting yang dulu diangkat Utsman. Sebagai contoh, Khalifah Ali memecat gubernur Syria Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syria. Namun Muawiyah tidak terima, malah dia mengangkat dirinya menjadi khalifah dan menentang Ali dengan alasan menuntut bela kematian Utsman kepada Ali. Di satu sisi, Ali menghadapi tantangan yang lain, yaitu datangnya dari Aisyah, Tollah dan Zubair yang menentang Ali karena Ibnu Zubair berambisi menjadi khalifah. Ali memusatkan perhatian untuk menghadapi pasukan Aisyah, Tollah dan Zubair terlebih dahulu. Maka terjadilah peperangan yang dikenal dengan nama Perang Jamal. Karena panglima perangnya Aisyah pada waktu itu mengendarai onta. Pada peperangan ini, pasukan Ali memperoleh kemenangan, Aisyah tertawan. Sehingga pada periode Ali bin Abi Thalib, pendidikan tidak mengalami perkembangan karena pada masa ini terjadi pemberontakan dan peperangan. Pembahasan yang terakhir yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada periode dinasti Umayyah, pola pendidikan Islam pada periode ini telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid dan berkembangnya khutab serta majelis sastra. Jadi tempat pendidikan pada periode Bani Umayyah adalah yang pertama khutab. Khutab atau maktab berasal dari kata dasar kataba yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi, khutab adalah tempat belajar menulis. Khutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis dan membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar pokok-pokok ajaran Islam. Kalau dilihat dari sejarah pendidikan Islam, pada awalnya dikenal
dua bentuk kutab. Yang pertama, kutab berfungsi sebagai tempat pendidikan yang memfokuskan pada tulis baca. Kemudian yang kedua, kutab tempat pendidikan yang mengajarkan Al-Quran dan dasar-dasar keagamaan. Peserta didik dalam kutab adalah anak-anak, tidak dibatasi baik miskin ataupun kaya. Para guru tidak membedakan murid-murid mereka. Bahkan ada sebagian anak miskin yang belajar di kutab memperoleh pakaian dan makanan secara cuma-cuma. Anak-anak perempuan pun memperoleh hak yang sama dengan anak-anak laki-laki dalam belajar. Kemudian yang kedua itu masjid. Setelah pelajaran anak-anak di kutab selesai, mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peranan masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan atau mengajarkan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah kutab. Belajar yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Juga diajarkan kesusastraan, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu perbintangan. Di antara jasa besar pada periode Bani Umayyah dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas ilmiah termasuk syair, sejarah bangsa terdahulu, diskusi, dan akidah. Pada dinasti Umayyah ini, masjid sebagai tempat pendidikan terdiri dari dua tingkat, yaitu tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pada tingkat menengah, guru berjumlah ulama besar, sedangkan pada tingkat tinggi, gurunya adalah ulama yang dalam ilmunya dan masyhur kealiman dan keahliannya. Kemudian yang ketiga ada majelis sastra. Majelis sastra merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah, dihiasi dengan hiasan yang indah. Hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan ulama terkemuka. Menurut Al-Atiyah Al-Abrashi, balai-balai pertemuan tersebut mempunyai tradisi khusus yang mesti diindahkan seseorang yang masuk ketika khalifah hadir. Mestilah berpakaian necis, bersih, dan rapi, duduk di tempat yang sepantasnya, tidak tertawa terbahak-bahak, tidak meludah, tidak mengingus, dan tidak menjawab kecuali bila ditanya. Ia tidak boleh bersuara keras dan harus bertutur kata dengan sopan dan memberi kesempatan pada pembicara menjelaskan pembicaraannya serta menghindari penggunaan kata kasar dan tawa terbahak-bahak. Majelis sastra merupakan tempat berdiskusi membahas masalah kesusastraan dan juga sebagai tempat berdiskusi mengenai urusan politik. Perhatian penguasa Umayyah sangat besar pada pencatatan kaidah-kaidah nahwu, pemakaian bahasa Arab, dan mengumpulkan syair-syair Arab dalam bidang syariah, kitabah, dan berkembangnya sami prosa. Nampaknya pendidikan Islam pada masa periode dinasti Umayyah ini hampir sama dengan pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Hanya saja memang ada sisi perbedaan perkembangannya. Perhatian para khulafah di bidang pendidikan agaknya kurang memperhatikan perkembangan, sehingga kurang maksimal. Pendidikan berjalan tidak diatur oleh pemerintah, tetapi oleh para ulama yang memiliki pengetahuan yang mendalam. Walaupun demikian, pada periode Bani Umayyah dapat disaksikan adanya gerakan penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mampu mempunyai kepentingan praktis.